Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Lalu warisan apa saja yang dimiliki oleh suku bangsa kita? Dan sudahkah kita memelihara, menjaga, dan melestarikannya? Di Indonesia, apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap hak kekayaan intelektual ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya, hak kekayaan intelektual ini berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin. Oleh karena itu, penting bagi eksportir untuk mempersiapkan produknya terkait dengan HAKI sebelum melakukan ekspor agar produknya memiliki perlindungan hukum. Bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Emputan Tular mengupas tajam dalam obrolan santai. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan kemurahannya kita dapat berkumpul bersama dalam kesempatan siang hari ini dalam rangka acara podcast. Perkenalkan, saya Renaldo Simanjuntak dan rekan saya Fira Maya Sulfa. Kami selaku moderator mewakili dari kelompok 6 Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular telah hadir di tengah-tengah kami yang terhormat Bapak Dr. FX Sujud Margono, SH, MHum, FCR. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Dan yang kami hormati Ibu Serepina Tiur Maida, SSOS, MPD, MIKOM. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Di sini kami akan membahas podcast kami yang bertema fenomena dan kontroversi hukum hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dalam kasus klaim negara asing dan budaya Indonesia. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah ada pada siang hari ini. Ibu Serepina, apa kabarnya Ibu? Sehat, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apakah yang mempengaruhi fenomena klaim negara asing atas kebudayaan Indonesia menurut sudut pandang antropologi? Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan diundang kita hari ini ya Pak Suyut ya. Luar biasa ini anak-anak kita berbicara tentang klaim. Ini seharusnya ini pakarnya yang sebelah kiri saya ini ya. Tapi saya mencoba dari segi antropologi ya. Nah, secara etimologi itu antropologi itu berasal dari kata antropos ya, antropos yang artinya dia adalah manusia dan logos. Nah, ternyata dia mempunyai makna di mana itu adalah manusia dan dia punya wacana. Nah, itu dalam segi antropologinya. Nah, kita lihat dari beberapa sudut pandang dari pengertian antropologi dari beberapa para ilmiah ya, menyatakan demikian. Antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk ya, dan unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur kebudayaan itulah yang menjadi sebuah keunikan di Indonesia. Bayangkan saja, budaya di Indonesia ini kan sudah sangat rapi ya, sangat bagus ya, dan kita mencoba untuk menikmati dan membuat nyaman dengan budaya yang ada. Nah, kalau lihat dari sudut pandang tersebut, ada beberapa dari suku bangsa, kalau tidak salah itu ada 1.340 suku bangsa ya, suku bangsa di Indonesia, yaitu dari statistiknya BPS tahun 2010. Nah, di situ saja kalau kita lihat dari mengulang kembali, itu ternyata ada 33 ya, ada 33 klaim negara asing yang tadi disebutkan sama Mas ya. Baik. Itu
pertama budaya dari apa? Misal makanan rendang. Rendang itu dari mana? Dari Padang ya, dari Padang. Itu diklaim sama negara asing juga. Lalu rasa sayang, rasa sayang. Nah, itu dari mana? Dari Maluku ya. Dari Maluku itu juga diklaim, ya kan? Nah, nikmatnya keindahan dari kebudayaan ini banyak sekali yang diambil oleh negara asing. Apakah kita harus membiarkan? Nah, nanti mungkin dari kupasan nanti mungkin akan lebih banyak dikupas tentang haki oleh Bapak saya yang sebelah ini ya. Oke, itu aja mungkin menurut saya. Baik, nah menurut Ibu apa saja yang dimaksud dengan dinamika masyarakat dan kebudayaan? Mengapa masyarakat dan kebudayaan mengalami dinamika? Serta apa saja dampak positif dan negatif adanya dinamika masyarakat dan kebudayaan? Oke, baik. Dinamika itu kan pasti mengalami perubahan, ya. Dinamika kebudayaan itu adalah proses di mana kita mengalami sebuah bergerak, ya. Maksudnya dia bergerak, berkembang dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau kita melihat dari dinamika, tidak ada kebudayaan yang tidak berubah. Tidak ada yang mengalami perubahan, dan dinamika itu tidak ada yang mengalami tidak adaptif. Makanya dinamika kebudayaan itu bersifatnya apa? Dinamis dan tidak adaptif, ya kan? Dia selalu berproses dengan cara-cara seperti itu. Dan secara kalau mungkin teman-teman bisa kupas lagi seperti yang pernah saya berikan ya, paparan bahwa di dalam dinamika kebudayaan ya dan manusia itu ada proses-prosesnya, ada sosialisasi, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Internalisasi, enkulturasi, ya. Tidak ada yang tidak mengalami perubahan. Dinamika selalu mengalami perubahan. Salah satu contohnya apa? Dinamika mengalami perubahan. Kita bisa lihat saja dalam proses di sosialisasi ya, salah satunya adalah keluarga ya. Kita bisa melihat kebiasaan dan budaya yang ada di dalam keluarga kita ya. Kemudian masuk di dalam proses internalisasi, dia mencoba melihat dan memperagakan, ya kan. Lalu masuk di enkulturasinya. Enkulturasi mencoba menghayati, mengamati, memahami dari proses sosialisasi dan internalisasi tadi. Seperti itu menurut saya, Mas. Baik. Dari apa yang Ibu jelaskan tadi, menurut kami dampak salah satu terjadinya fenomena ini adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, tingkat kerawanan menggandakan dengan tanpa izin meminta izin kepada pemegang hak cipta. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak cipta dengan Bapak Suyut. Apa kabar Bapak? Baik. Apakah yang dimaksud dengan haki, hak atas kekayaan intelektual? Apa saja yang termasuk di dalam haki, serta lembaga apa yang menangani haki di Indonesia? Ya, kalau ditanya mengenai haki itu ya perlindungan atas karya intelektual yang dihasilkan oleh kelompok orang. Ya hasilnya haki itu ya teknologi yang kita rasakan sekarang, handphone, terus analogi kacamata yang Mbak gunakan itu dari hasil haki semua ya. Nah itu dalam perlindungan kepada pemiliknya untuk memberikan izin ataupun menggunakan sendiri. Nah haki juga tidak terlepas dari budaya juga. Nah tapi budaya itu memang berbedanya, dia kan sifatnya turun-temurun, ya, sifatnya juga itu inherited ya, kekayaan yang sifatnya komunal. Kalau tadi dari perbincangan diskusinya ada 33 budaya ya, hasil budaya yang ternyata diklaim oleh pihak asing itu adalah di kekayaan intelektual itu ada suatu hal yang lain dari kekayaan intelektual, tapi ada yang sifatnya kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan yang sifatnya kelompok. Nah, sifat perlindungan kelompok ini bisa dikuasai oleh kelompok tersebut. Jadi dari tadi ada 1340 etnis ya. Ya, itu, dan bahkan di satu etnis punya beberapa juga hasil budayanya juga. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana hukum
kekayaan intelektual, kan begitu. Pengaturan mengenai kekayaan intelektual ini seperti apa. Nah, negara memberikan perlindungan secara langsung, ya, dan macam-macam yang dilindungi akhirnya, entah itu lagu rakyat, tarian rakyat, ya, cara bermain yang memang itu dilakukan secara turun-temurun, termasuk masakan juga. Iya. Perkembangannya bisa pakaian, ya, terus cara-cara yang memang itu digunakan oleh adat, oleh etnis itu yang bercirikan. Adanya di mana? Ya berdasarkan wilayah. Wilayahnya di mana ya di Indonesia ini, Sabang sampai Merauke sampai Papua. Nah, ini pemerintah memberikan perlindungan ini. Siapapun yang mengklaim, apalagi untuk tujuan komersial, nah itu kategorinya negara harus memberikan perlindungan. Nah, problemnya kemarin ini kan karena ada rilis, ya kan, ada rilis dari negara tetangga itu dalam kampanye kebudayaan atau dalam rangka kampanye wisatanya mereka itu menggunakan lagu yang ada dari kita, ya. Terus juga mempromosikan masakan, mempromosikan budaya Reok Ponorogo, lagunya menggunakan lagu Rasa Sayang Sange, dan termasuk juga cita rasa masakan. Dan buat kita ini yang berasal dari Nusantara ini merasa, loh kok bukannya pemerintah Indonesia menggunakan itu malah tempat lain yang menggunakan itu. Nah, ini pemerintah sebetulnya kondisinya harus membuat semacam notis, ya, keberatan atas penggunaan intellectual property yang merupakan kekayaan atau hak kekayaan intelektual yang merupakan ciri keindonesiaan. Itu ya kalau dari saya. Kalau perkembangan teknologi sih ya sekarang sifatnya kekayaan intelektual itu bukan bukan kelompok, karena konsepnya sekarang beralih kepada individual, dan kekayaan intelektual itu lebih kepada perlindungan yang sifatnya untuk kemanfaatan yang lebih baik, ya. Misalnya sekarang kita bisa mengalami melalui bentuk aplikasi, ya. Kita bisa belajar secara daring gitu, ya. Nah, itu dari perkembangan kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan kepada programmer tadinya, dan sekarang kepada aplikator-aplikator di mana untuk memudahkan semuanya dari proses orang mau transaksi belanja, orang mau membuat suatu penghitungan mengenai jual beli, pajaknya seperti apa. Nah, sekarang kita bisa menikmati sekarang pun juga karena perkembangan kekayaan intelektual. Begitu, Mbak. Selanjutnya, Ibu, perkembangan kebudayaan melalui proses belajar manusia itu ada beberapa hal, atau proses internalisasi, proses sosialisasi, proses enkulturasi, proses difusi. Boleh jelaskan lebih lengkap tentang proses internalisasi dan proses sosialisasi, dan apakah proses tersebut mempengaruhi fenomena ini, Bu? Oke, baik. Tadi sudah saya jelaskan juga ya, bahwa sosialisasi salah satu dinamika di dalam kebudayaan dan masyarakat itu adalah sosialisasi. Tadi ada saya sebutkan keluarga ya. Nah, saya sama Mbak Vira di dalam keluarganya pasti mempunyai budaya yang beda-beda. Ya, kita melihat misalnya cara bersalaman. Saya menyalam Pak Ade kan juga hormatnya saya luar biasa. Saya beda salam sama teman-teman, ya kan? Nah, itu suatu proses sosialisasi yang selalu kita lihat di dalam keluarga. Tetapi dalam proses internalisasi, saya mencoba melihat, oh ya, ternyata saya diajarkan di keluarga saya menyalam orang yang lebih tua seperti apa, ya kan? Nah, seperti itu. Cara makan berbeda, cara menyapa berbeda. Di dalam internalisasi, kita mencoba untuk masuk di dalam proses sosialisasi karena kita sudah melihat keadaan-keadaan yang ada di dalam kebiasaan kita sehari-hari. Di dalam internalisasi saya mencoba mempraktekannya. Lalu ada proses enkulturasinya yang tadi saya sampaikan ya, mencoba menghayati, memahami apa yang ada dalam proses sosialisasi dan internalisasi tadi. Nah, inilah yang menjadi suatu proses perubahan ya, proses perubahan. Tidak ada yang tidak ada mengalami perubahan, dinamika selalu mengalami perubahan. Makanya tadi saya sampaikan adalah dinamika itu bersifat statis ya, kemudian
dia tidak adaptif, ya kan ya. Ya, dia bersifat adaptif maksud saya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika kebudayaan akan dipatenkan, bagaimana alurnya? Dan apakah beda alur seseorang buat karya baru untuk dipatenkan dengan kebudayaan rakyat yang sudah lama kita dengarkan? Ya kalau bicara mengenai budaya tadi seperti saya sampaikan, yang bertanggung jawab atas budaya lokal masing-masing ini, yang secara wilayah, secara nasional ini siapa? Kita ada pemerintah daerah, ya. Pemerintah daerah membuat database, mengadministrasi kekayaan daerah tersebut, hasil dari budaya ataupun inkulturasi budaya yang banyak dipengaruhi macam-macam, ya. 1340 etnis tadi itu juga dipengaruhi macam-macam, budaya China, ya, terus budaya Hindu, budaya Buddha, budaya Muslim, ya, budaya-budaya lain yang pengaruhi karena tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah, dan juga tidak bisa berketergantungan kepada pemerintah pusat karena keterbatasan itu. Nah, bagaimana apakah kita bisa mengklaim itu budaya kita berdasarkan perlindungan? Ya sebetulnya untuk masyarakat Indonesia silakan mengembangkan budaya-budaya itu for free. Ya, silakan mengembangkan budaya-budaya itu untuk karya koreografi, untuk karya tarian dan dikembangkan, ya. Kecuali memang ada modifikasi, ya memang itu karya anak bangsa sendiri, silakan didaftarkan. Tapi kalau tariannya itu adalah tarian rakyat yang sudah diketahui lebih dahulu, itu negara ikut campur tangan. Nah, kita kan ada Direktur Jenderal Kebudayaan, ya, yaitu termasuk dinamika kebudayaan nanti ke depan seperti apa. Apakah kita akan meniru budaya yang sebenarnya dari luar, terus ditiru terus untuk diklaim hakinya? Kan tidak seperti itu. Yang ada sekarang adalah pendaftaran kekayaan intelektual itu dalam rangka untuk memberikan perlindungan apresiasi atau dalam rangka sekedar mengadministrasi atau memberikan reward kepada budaya-budaya yang ada sifatnya lokal tadi, terus dikembangkan dalam wujud karya anak bangsa. Nah, itu dapatkan perlindungan tersendiri. Tapi sebetulnya kalau bicara mengenai kebudayaan itu bisa berkembang, ya sejatinya memang harus ada proses-proses elaboratif dan kolaboratif dari budaya yang ada sekarang. Jadi kita tidak malu dengan budaya yang kita miliki. Sekarang giliran digunakan oleh pihak lain, baru kita klaim ini budaya kita. Ini juga salah satu hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Begitu, Mbak. Karena tambahan sedikit, ya, sejatinya kalau misalnya kita mengembangkan budaya kita, mempromosikan budaya kita, toh juga nanti pihak lain juga tidak akan mengklaim itu budaya mereka. Jadi tidak sekedar administrasi atau database belaka. Itu penting, tapi yang penting adalah kita menggunakan budaya kita untuk sarana kekuatan dan ketahanan nasional juga. Begitu, ya. Izin Pak menambahkan satu pertanyaan lagi. Bila mana suatu negara mengklaim budaya negara lain, hukum apa yang dapat memproses atas klaim budaya tersebut dan bagaimana bentuk sanksinya? Iya, memang terkait ini adalah hubungan internasional, Mas. Kita ada cara yang sifatnya bisa mengajukan keberatan, ya, secara langsung kepada kedutaan kita yang ada di sini terhadap negara di mana yang menggunakan klaim kebudayaan kita tersebut, atau bisa menggunakan korespondensi yang untuk mengklarifikasi keberadaan itu, kenapa bisa terjadi publikasi dan bahkan duplikasi budaya yang memang sudah ada di sini sebelumnya. Silakan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang cukup, ya. Tujuannya adalah supaya tidak dipublikasikan lagi. Kalau bicara mengenai sanksi hukum internasional itu, ya
kecuali sifatnya kalau misalnya dalam keadaan perang ataupun keadaan bahaya, saya kira bisa dikenakan sanksi. Yang di sini adalah sudah diturunkan saja rilis misalnya menggunakan gambar ataupun fitur-fitur yang penolong itu juga udah cukup baik. Jadi sifatnya langsung saja, karena bagaimanapun kita kenal ada lembaga ya budaya yang mengadministrasi juga melindungi keberadaan budaya-budaya di dunia, yaitu UNESCO. Nah, itu sebetulnya negara tersebut yang mengklaim atau menggunakan budaya yang ada dari Indonesia tersebut sudah ada di sana. Nah, gitu. Jadi sebetulnya secara data internasional, kalau tadi diklaim ada 33 yang digunakan oleh pihak asing, sebetulnya itu juga sudah ada di UNESCO, sudah teradministrasi. Seperti itu, Mas. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan memberi waktu sehingga acara podcast ini berjalan dengan baik. Semoga paparan yang Bapak Ibu berikan membuat kami mengerti dan memahami pokok permasalahan hari ini. Mari kita jaga nilai-nilai warisan budaya Indonesia. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.